Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi Januari minggu kelima. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di Dari Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham lagi teman-teman ya. Buat kalian yang belum tahu, ini adalah segmen membahas kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk tradingkan 1 minggu ke depan. Oke? Dan gue mau ngingetin ya sebelum gue mulai, kalau kalian belum punya grup trading ya, baik itu saham maupun forex, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya sudah ada di description di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue nggak pernah punya grup lain selain ada di Discord. Jadi kalau misalnya ada mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram dan lain-lain dan menawarkan investasi teman-teman ya, itu harap hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah scammer atau penipuan. Oke? Nah, berbicara IHSG teman-teman ya, jadi minggu lalu itu IHSG ditutup di level 5.860-an teman-teman ya, dan ini merupakan koreksi terbesar ya selama beberapa bulan ke belakang ya. Jadi minggu ini tuh cukup dalam ya koreksinya. Dan ya IHSG sudah ngebreak yang level krusial dia ya di level 6.000 dan sekarang dia bergerak di 5.800 dan next targetnya itu adalah 5.600-an. Itu menjadi area area demandnya IHSG yang benar-benar kita harus perhatikan ya. Dan di kondisi yang bearish seperti ini, apakah kita masih bisa mengambil keuntungan? Pertanyaannya tentu saja bisa, cuman perlu diperhatikan beberapa strategi ya. Jadi kalau misalnya kondisi bearish seperti ini, lebih baik kita tradingnya itu scalping teman-teman ya. Bukan scalping sih, maksudnya short term aja ya. Kita nggak boleh hold terlalu lama. Kenapa? Karena banyak saham yang tendensinya itu masih bearish ya. Dan juga strategi kedua, kita bersabar dan kita tunggu ke area yang benar-benar aman untuk dibelinya gitu ya. Nanti untuk kejelasan lebih lanjutnya mau sahamnya seperti apa dan juga kondisi IHSG-nya bagaimana untuk 1 minggu ke depan, gue akan jelaskannya di monitor supaya bisa lebih jelas. Sekarang yuk kita ke monitor teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan sekarang gue lagi pakai Trading View teman-teman ya. Jadi ini adalah satu charting tools buat kalian yang trading di saham itu menggunakan technical analysis. Kalian bisa coba aplikasinya. Itu sangat lengkap banget. Kalian bisa daftarnya gratis teman-teman ya. Cukup tinggal register aja pakai email dan segala macam. Dan kalau misalnya kalian mau data historis lebih panjang dan juga penggunaan indikator lebih banyak, kalian bisa coba yang versi pro-nya teman-teman ya. Itu kalau nggak salah cuman 170 ribuan ya per bulan, $15 lah per bulan ya. Itu kalian kalau mau daftar, kalian tinggal klik link di bawah, description di bawah ya. Oke. Nah, ini adalah chart dari indeks kita ya, IHSG teman-teman ya. Dan seperti yang gue bilang teman-teman ya, itu tadi di awal video, minggu ini tuh lagi ada namanya koreksi yang lumayan teman-teman ya dari IHSG. IHSG itu tergerus 1, 2, 3, 4, 5 sekitar berapa nih ya kalau misalnya kita bisa ukur dari sini sampai sini ya. Sekitar 7% teman-teman ya untuk koreksi minggu ini aja, dan itu cukup besar dibandingkan dengan minggu-minggu sebelumnya ya. Jadi ini koreksi terbesar yang terjadi dari beberapa bulan ke belakang, bahkan ya dari beberapa bulan ke belakang. Oke. Dan sampai mana kira-kira pertanyaannya itu ya, IHSG mau turun tuh sampai mana ya. Kemarin di minggu kemarin gue udah sempat buat ya satu reviewnya tentang IHSG, dia keturunnya sampai mana ya. Di minggu kemarin gue bilang dia bakal sampai 6.000 ya, dan memang di sampai 6.000 itu dia ada reaksi teman-teman. Dia hampir tutup di 6.000 dan ini candlenya pun ada bullish rejectionnya seperti ini dan seakan-akan dia akan ke atas. Tetapi keesokan harinya malah dibuka dia tidak bisa bahkan tidak bisa bergerak di atas area close-nya hari sebelumnya. Itu menandakan bahwa ini pergerakannya sudah nggak sehat, bearish tension-nya sangat besar sekali dan ini akan terus turun ya. Dan pertanyaannya dia akan terus turun sampai mana teman-teman ya. Sekarang ini bisa kita hitung dengan menggunakan Fibo tentunya ya, eksternal Fibonacci. Sorry sebentar. Ini saya hilangkan dulu. Oke. Nah ini kita bisa menggunakan retracement Fibo ya, eksternal retracement dari Fibonacci ya. Nah ini kita bisa lihat 1272 nya di level 5780 ya, 1618 nya di level 5584. Itu yang menjadi eksternal crown area gua teman-teman ya di sini yang gua garisin blok merah ini loh. Dan itu menjadi area reversalnya si IHSG tentunya ya. Jadi kita bisa berekspektasi bahwa ketika IHSG masuk ke area ini teman-teman ya, dia bisa reverse ke atas. Tinggal kita lihat candle yang terbentuk tuh seperti apa ya. Dan di sini juga tercluster dengan satu area demand ya. Ini berupa bullish harami di sini teman-teman ya. Ini menjadi area yang kuat juga gitu ya. Ini kalau misalnya kalian bisa lihat volumenya ya, dan di sini volume nggak tersedia ya trading view di sini.
Ini juga bisa kalian jadikan patokan ya, apakah di area ini volumenya juga bagus. Seperti itu, kalian bisa cek nanti, oke? Nah, intinya IHSG kalau misalnya mau turun, dia station pertamanya itu di 5000, sekitar 5800 ketika dia nutup gap ya. Di sini ada gap kalau kalian perhatikan ya. Ini ada gap kecil yang belum di close, belum ditutup ya. Dan ini hampir tadi ditutup tapi belum sampai tertutup sempurna ya. Jadi ini mungkin dia akan tutup ya gapnya dulu. Atau kalau misalnya dia mau bablas, dia bisa lari ke area sekitar 5600-an. Baru nanti di area tersebut dia akan menunjukkan rejection dan dia bikin swing low, baru itu kita berekspek bahwa IHSG akan manuver dulu ke atas ya. Yang jadi pertanyaan, apakah pas manuver itu dia akan kembali ke atas ya? Agak berat teman-teman ya. Mungkin dia akan mengalami satu sideways dulu baru sebelum dia take off ke atas lagi gitu ya. Jadi pilihannya cuma dua, atau dia ke atas hanya untuk koreksi nanti dia turun lagi, atau dia ke atas untuk bikin build up atau sideways baru dia nanti naik lagi. Seperti itu teman-teman. Itu adalah view tentang IHSG untuk minggu depan ya. Nah, kalau misalnya seperti ini gimana ya cara menghadapi market seperti ini ya? Kalau saran saya sih ya, jangan di hold lama-lama ya. Sekarang tuh bukan saatnya trading untuk hold lama-lama. Kita harus sesuaikan, kita harus ganti gaya trading kita menyesuaikan dengan market ya. Jadi kita tetap bisa ambil untung, bisa tetap profit, tetapi mungkin holdnya jadi lebih cepat ya, atau kita ambil persentasenya atau capital gainnya itu lebih kecil dibanding kalau misalnya marketnya lagi sedang bullish kuat. Oke. Nah, sebelum gue masuk saham-saham yang bisa ditradingkan ya, rekomendasi dari gua akan bahas dulu yang saham-saham kemarin udah gue bilang. Yang pertama itu ada BBKP teman-teman ya. Ini BBKP kita sudah cut ya teman-teman, sudah cut loss seperti ini. Kemarin juga gue udah sounding di grup juga di Discord kalau misal BBKP itu segera dilepas karena dia tidak kuat. Kemarin di area sini dia sempat nunjukin perlawanan ya 2 hari ya, bahkan sampai hari ketiga dia masih bergerak di area yang gue bilang ya. Tetapi di hari kedua dia bergerak di sini, gue sudah tahu kalau misalnya dia harga sudah tidak kuat. Kenapa? Karena muncul candle-candle bearish rejection seperti ini, yang ini menandakan bahwa tekanan bearish masih kuat, jadi kemungkinan besar dia akan turun ya. Jadi kemarin itu kita cut loss di BBKP dan juga di Inco ya. Inco teman-teman ya, ini kemarin kalau misalnya kalian ngikutin ya, kemarin di hari pertama Inco trading di hari Seninnya dia sempat naik ya, dan di hari Selasa dia naik lagi sampai ke sekitar 70% dari target kita ya. Ini sebenarnya harusnya sudah diambil setengah teman-teman ya, dan gue sudah melakukan itu ya. Di 70% kita harus keluar dulu, ambil setengah ya. Kenapa gue bertindak seperti itu? Karena ya ini ya, kondisinya tuh bearish barrier-nya tuh sangat besar teman-teman ya. Jadi itu yang harus dilakukan memang. Nah pada saat dia turun ya, ini gue sudah BEP-in teman-teman SL ya. Jadi di Inco kita gue tidak mengalami kerugian ya. Tapi kalau di BBKP memang mengalami kerugian. Oke, jadi seperti itu ya untuk Inco. Kita nanti akan cari the next level lagi. Dan sekarang ini muncul doji nih di Inco ya. Untuk doji ya, kita bisa perlakukannya itu kita tinggal lihat ya, kita lihat batas atasnya. Kalau kita mau entry kita tunggu dia sampai break area sekitar 5875 ya. Kalau misalnya ada candle close di atas 5875 kita bisa masuk lagi di Inco seperti itu. Oke. Nah, itu adalah saham yang kemarin. Sekarang saham-saham yang kira-kira ya bisa dijadikan referensi untuk trading kan minggu depan itu apa? Pertama ada BBRI, teman-teman ya. Nah, BBRI ini ya, gue sempat ada baca komen ya di IHSG 3 saham yang minggu kemarin. Ada orang yang komen lucu teman-teman ya. Katanya, kan gue bilang targetnya di 4000 sampai 4150 ya. Terus dia komen gitu, IHSG BBRI nunggu 4150 nggak bakal kejemput kali, kapan kejemputnya gitu. Nah sekarang nyatanya apa gitu ya. Nyatanya tetap aja dia bisa aja gitu loh, nggak ada yang mustahil ya di market. Jadi gini loh, jangan terlalu berasumsi kalau misalnya market itu bisa bisa kesini, nggak akan kesini, market tuh nggak akan kejemput, nggak akan kesini. Jangan ya. Jadi kita ini sebagai trader ya itu hanya bisa menganalisa ya, dan analisa kita itu harus objektif, nggak boleh bias teman-teman ya. Jadi kalau misalnya market dia bisa seperti itu ya, kita jangan mengumbar dulu, jangan mengumbar kepastian dan apa ya, dan gimana ya, jangan memperlakukan seolah-olah tuh market tuh nurut sama mulut kita gitu ya. Itu yang paling berbahaya ya. Jadi intinya BBR ini sekarang udah di 4180 tuh gitu ya, dan udah dekat di area 4000 sampai 4150 yang itu menjadi entry kita malahan gitu ya. Nah sekarang strategi gimana? Ini sekarang masih menunjukkan bearish kuat ya. Jadi kalau nanti hari Senin dia bisa down lagi itu menjadi sesuatu yang bagus. Tapi downnya itu harus disertai dengan satu rejection ya, atau satu week kayak gini ya. Itu harus disertai ketika dia masuk area sini. Nah ketika dia masuk area sini dalam bentuk rejection, kita jangan entry dulu ya. Tinggal tunggu hari Selasanya apakah dia bisa bikin swing. Oke.
Kalau misalnya swingnya itu bisa jadi swing minornya jadi ya. Swing minor itu kalian bisa lihat di time frame H1 atau H4-nya, terserah, bebas ya. Jadi kalau misalnya dia swingnya jadi, kita bisa entry langsung di situ ya. Dengan target seperti apa? Ya jadi kayak gini ya. Kita misalnya entry di area 4080 let's say di situ ya. Stop loss-nya cukup di bawah sini ya, di level 3900 itu stop loss. Dan untuk targetnya kalian bisa target di neckline-nya dia nih ya, di level 4550. Ini kalau misalnya kalian mau main short term ya. Mau main short term dan kalian mau putar uang uang kalian dan kalian mau tetap profit di bearish trend seperti ini, di IHSG yang bearish seperti ini. Itu kalian bisa TP di 4500-an sampai 4560-an gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian mindsetnya jangka panjang, oh saya mau tahan BBRI ya, ya udah kalian koleksi aja terus karena makin murah harganya makin bagus ya untuk BBRI seperti itu. Oke, jadi risk reward ratio-nya 2,67 ya, TP-nya di 4560, entry-nya 4080 misalnya ini ya. Nanti tapi tergantung swing-nya di mana. Dan untuk stop loss-nya di 3900. Itu untuk BBRI. Dan berikutnya ada GIA. Ini juga sudah masuk ke area yang gue sebut ya. Kemarin kita sempat trading juga di atas ya. Ternyata HNS-nya jadi dan dia jebol, kita out gitu ya. Karena HNS jebol kita out. Karena kita harus sudah bisa antisipasi. Kalau jebol ya ini ya. Ini sudah harus jadi kewaspadaan ya. Kalau bisa jebol ya ini harus dijemput gitu loh. Dan ini sebenarnya areanya sudah kena sekarang gitu ya. Nah, di bawah sini areanya sudah kena 1/1-nya di 302-an dan bahkan dia sekarang tembus ke bawah. Tapi pada saat ditembus ke bawah sini yang perlu diperhatikan adalah candle-nya semakin kecil ya. Jadi ini kan bearish sekali, bearish ya. Di sini muncul candle bearish-nya mengecil, di sini juga masih bearish, di sini mengecil lagi. Intinya sudah muncul banyak satu wick di bawah ya. Ini artinya ada pelemahan tren atau tekanan ke bawah ya. Jadi dia sudah masuk ke area demand-nya di GIA. Volume untuk sellernya juga semakin kecil ya. Dan dia menunjukkan pelemahan juga dari candle patternnya ya. Jadi di hari Senin nanti harapan saya adalah, lihat ya, ini ada satu kotak hijau yang gue batasin. Harapan saya adalah satu candle yang bisa break di atas level 306 dan bisa close di atas level itu, kita bisa masuk di GIA teman-teman ya. Itu reason yang paling masuk akal. Kenapa? Karena itu sekaligus dia bisa keluar dari area demand ya. Pertama, yang kedua dia bisa mengalahkan bearish tensionnya di sini. Oke, jadi dia berubah menjadi bullish. Tentu untuk naik dia tidak bisa langsung straight ya. Itu itu mungkin akan terjadi tapi kemungkinannya kecil ya. Jadi mungkin dia akan bertahap naiknya. Jadi buat kalian yang mau trading di GIA itu bisa kondisinya seperti itu. Untuk stop loss-nya ya, let's say kita entry di atas sini ya. Stop loss-nya cukup di bawah sini teman-teman ya, di bawah area supply-nya seperti ini. Area demand-nya seperti ini. Dan kemudian kita TP-nya bisa di area yang next yang gue merahin di sini ya. Ini bisa dimanapun ya, dari mulai 376 sampai ke 400 itu bebas, terserah kamu mau TP di mana, bebas. Risk reward ratio 1/1,5 minimal ya, jadi ini masih masuk untuk ditradingkan untuk GIA. Oke, itu untuk Garuda Indonesia ya. Buat teman-teman yang udah punya posisi GIA dan belum dijual dari atas, itu saatnya bisa average di level-level ini juga gitu ya. Jadi kalian bisa memperkecil average kalian ya, memperendah harga average kalian dengan cara membeli lot yang sama jumlahnya. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya gue akan bahas saham-saham yang kalian request tentunya ya. Jadi kalian bisa request saham di komen di bawah atau di grup di grup Discord ya. Pertama ada Telkom. Nah, Telkom ini sendiri ya, ini juga dia sudah break trendline bearish-nya. Dan kalau misalnya kalian mau tahu targetnya minimal ya, kalian targetnya 1/1 seperti ini. Kalian tinggal copy paste dan dia akan dapat di area bawah sini teman-teman ya, di 0,618-nya persis ya. Jadi ini kalau misalnya digambarin area kira-kira seperti ini. Ini bisa menjadi area entry untuk Telkom. Jadi di level 2940 ya sampai 2950. Di sini gue akan kasih tahu cara entry-nya aja ya. Untuk TP dan SL-nya itu kalian tentukan sendiri ya, Kalau misalnya saham-saham yang kalian request, di sini gue akan coba untuk kasih tahu kalian kira-kira harganya mau kemana aja gitu ya. Jadi tapi untuk manajemennya, untuk TP dan SL silahkan kalian tentukan sendiri karena itu masing-masing dari kalian. Oke, seperti itu ya. Itu untuk Telkom. Berikutnya ada KLB ya, KLBF. Nah, untuk di KLB sendiri ini sudah ada di level support ya sebenarnya teman-teman, udah level support.
Dan sama ya perilakunya ya, dia karena dia di level minor supportnya ini sudah di break ya, di sini tuh dia sudah di break dan kemungkinan dia bisa turun lagi. Dan kalau turun lagi ke sini dia false break teman-teman, kalian bisa entry. Jadi gitu ya yang kalian tunggu, ketika dia seolah-olah break di level 1470 nya di break gitu ya, tapi pas penutupan dia ternyata false break ke atas, itu kalian bisa entry. Kenapa? Karena ini merupakan area support juga teman-teman ya, di area 1470. Itu untuk Kalbe. Oke. Berikutnya itu ada Astra. Asri ya, Alam Sutra. Nah, untuk Asri ini sendiri ya, level support yang terdekat itu ada di level sini teman-teman ya, di 159. Jadi kalau misalnya kalian mau entry yang aman untuk Asri, tunggu sampai dia turun sampai ke level 159 sampai 160 lah, yaitu baru bisa menjadi level amannya. Ini kalau misalnya sekarang kalian tarik dari dari range-nya ini ya. Misalnya di sini misalnya di sini ya, kalian mau coba untuk lihat berapa jaraknya atau range-nya. Kalian bisa copy paste seperti ini ya. Dan dia ternyata sudah lebih jauh ya, teman-teman dari sini. Harusnya dia berhenti di sini tapi dia sudah lebih jauh lagi ya. Nah, sekarang kita ukur lagi satu level di bawahnya. Nah ya, kalau kita ukur satu level di bawahnya, dia akan berhenti di area sini ya, sekitaran sini teman-teman ya. Nah ini jadi seperti ini. Ini adalah level atau area yang paling bagus untuk kalian entry ya, di 160 sampai 165 ya. Itu untuk area kalian entry di Asri. Kalau misalnya kalian mau entry di Asri seperti itu. Berikutnya ada Adaro. Nah untuk Adaro juga sama ya. Ini kalau misalnya kalian perhatikan, candlenya sudah menunjukkan banyak rejection seperti ini, banyak wick, dan dia juga berada di area demand-nya ya, di sini. Dia sudah masuk area demand seperti ini teman-teman. Dan ini sebenarnya tinggal tunggu swing aja sih. Kalau misalnya dia sudah terbentuk swing di Adaro, kita bisa entry di Adaro sebenarnya seperti itu ya. Jadi di Adaro ini kita tinggal tunggu swing. Oke, berikutnya ada BMTR. Untuk BMTR juga sudah mulai dia menunjukkan pembalikan arah ya. Di sini muncul candle hijau. Kalau misalnya Senin dia ada close di atas area hijau ini ya, ini kalian bisa entry di BMTR ya, kuncinya seperti itu. Jadi kalau misalnya saya lihat-lihat ya dari pergerakan saham-sahamnya, bursa-bursanya ini ya teman-teman, emiten-emiten yang maksud saya, ini bursa mungkin minggu depan dia akan hijau teman-teman ya, kemungkinan besar dia akan hijau dulu ya, karena banyak saham-saham yang sudah ada di level mendekati area demand-nya gitu ya. Dan ini juga ya sama di TINS teman-teman ya, di TINS juga dia mendekati area demand-nya di sini di level 1450 sampai 1500-an ya, sekitar situ. Dan kalau misalnya kita ukur ya 1:1-nya ini juga ya, kalau misalnya kita ukur ini bisa sampai bawah teman-teman ya. Jadi ini untuk jadi acuan ya, kalau misalnya kita mau averaging ya di bawah sini. Tapi sementara ada area demand yang di sini, yang ini kita bisa waspadai ya di level 1450 sampai 1590 ya. Itu merupakan angka psikologis lagi ya. Ada angka 1500 di sini, yang mana itu bisa dijadikan acuan juga ya, angka psikologis, angka bulat seperti itu. Itu untuk TINS ya. Jadi kalau mau beli di angka 1500-an untuk TINS, oke? Berikutnya ada Raja. Nah, untuk Raja ini sendiri ya, ini tampaknya dia sudah kena 1:1-nya ya di targetnya sendiri ya. Oh, sedikit lagi teman-teman ya, sedikit lagi dia kena ya. Nah, di sini ini juga sudah tercluster ya ternyata ya, sudah bikin confluence juga ya. Jadi kita bisa tunggu di 157-an kalau misalnya untuk Raja. Oke, kalau misalnya kalian mau trading di Raja. Untuk TP-nya ya kalian bisa di area-area gap-nya aja teman-teman ya. Di gap sini ini bisa menjadi area ya. Sorry ini kalau kurang pas gambarnya. Ini ada gap kecil ya. Di sini juga ada gap kecil lagi. Ini ada gap lagi ya. Ini bisa dijadikan area-area untuk TP ya. Tapi seenggaknya untuk ngumpulin tenaga atau untuk buy-nya lagi bisa di area sini. Ya, ini bisa tercermin juga ada satu candle di sini yang ekstrim sekali ya, yang masih menunjukkan bahwa di area sini tuh banyak buyer-nya teman-teman ya. Jadi itu bisa menjadikan Anda posisi terbaiknya untuk beli Raja di area tersebut. Oke, itu untuk Raja di 157-an ya. Berikutnya berikutnya ada Pewon. Ya. Nah, untuk Pewon ini broadening-nya ya. Ini ada broadening ya,
ascending broadening wedge-nya ya, ascending broadening wedge-nya sudah pecah atau sudah break, dan ini tendensinya akan terus ke bawah. Jadi untuk P1 selama dia masih berada di bawah level 500 teman-teman ya, di bawah level 500 kita stay away dulu dari P1 ya, jangan sampai kita masuk. Kenapa? Karena ini masih bisa kemungkinan turun dulu. Dan untuk penurunannya masih bisa lumayan nih teman-teman, bisa sampai ke level 400-an kalau dia masih mau turun ya. Jadi stay away dulu dari P1, jangan disentuh-sentuh dulu. Oke, kalau misalnya punya posisi ya cari tempat cut loss terbaiknya ya lah, gitulah ya. Oke. Untuk berikutnya ada Breeze. Nah, Breeze ini juga sama ya. Dia sudah 1 2 3 4 hari berturut-turut ARB ya untuk Breeze ya. Jadi sampai mana dia berhentinya Bang? Di level ini yang gue tandain ya. Di 2130-an dia kemungkinan besar bisa berhenti ya. Jadi kita tinggal tunggu aja. Nanti hari Senin kalau misalnya IHSG merah lagi, kemungkinan besar dia akan kejar nih 2120-nya, baru kita bisa entry di situ ya, di level tersebut untuk Breeze ya. Jadi kalau misalnya kalian yang punya Breeze, averagingnya di mana ya, di 2120. Kalau misalnya yang belum punya posisi, belinya di mana? 2120. Oke, untuk TP SL silahkan sesuaikan sendiri. Saya sudah ajarin caranya. Tinggal kalau misalnya masih bingung, tonton video saya tentang support resisten aja. Itu udah cukup untuk kasih tahu kalian gimana caranya ngeset TP dan SL. Oke. Berikutnya ada Antam. Antam juga sudah banyak ya, berapa sih, 3 hari ya, 3 hari turun, 4 hari deh, 3 hari ARB ya, 1 harinya 5% ya. Jadi ya ini cukup dalam juga. Untuk Antam ya, level penurunannya sebenarnya ini sudah mencapai stationnya di 2160 sampai 2200. Ini jadi station pertamanya dia ya untuk kita average ya. Tapi kalau misalnya candlenya masih bentuknya bearish tensionnya seperti ini Senin masih kemungkinan bisa akan turun lagi, dan dia bisa kejar area level sekitar 1800 sampai 1920 gitu ya. Jadi harap hati-hati kalau misalnya kalian mau beli Antam di sini aja sih ya. Kalau misalnya kalian beli ya jangan full lot dulu ya. Kalian bisa averaging di sini dulu pelan-pelan ya, cicil. Nanti begitu turun sini kalian beli lagi ya dengan lot yang sama. Jadi kalian tinggal hitung manajemennya seperti apa. Intinya kalau misalnya di market bearish seperti ini, manajemen yang paling penting ya. Jadi kita tidak bisa tahu 100% kapan itu market akan berhenti ya. Walaupun kalian menguasai technical sejago apapun, yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kontrol adalah kita bisa membeli saham ini dengan manajemen yang baik. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Berikutnya ada ITMG. Nah, untuk ITMG ini sendiri ya, ini kalau misalnya kita lihat ya, 1:1-nya, kalau kita bisa lihat ABCD ya, ini dia sudah kena teman-teman ya levelnya. Makanya kalian bisa lihat di level ini dia ke atas ya. Jadi kalau misalnya kondisi ITMG ini Senin ya, nanti hari Senin dia bisa di atas level 12.425, close di atas itu kita buy teman-teman ya, kita buy. Oke. Kalau misalnya mau aman sekali ya, tunggu sampai dia di atas sini teman-teman ya, di atas 13.175. Kalau mau aman banget ya. Tapi kalau misalnya kita spekulasi nggak apa-apa. Dia atas level dia close di 12.500 aja, kita langsung buy teman-teman ya. Kita buy untuk si ITMG. Stop lossnya di bawah ya, di 11.475. Ingat, stop loss di kondisi seperti ini sangat penting. Jadi stop lossnya ITMG di 11.475 ya. Untuk TP-nya kita bisa di level 13.925 ya. Jadi kalau misalnya saya gambarin seperti ini untuk SL-nya, ini untuk TP-nya. Risk reward ratio 1:1,65. Jadi ini masih cukup oke untuk ditradingkan ITMG. Oke. Berikutnya ada Sril. Nah, Sril ini juga sudah kena ya, sudah mencapai area demand-nya di bawah sini ya. Ini ditunjukkan ketika dia kena hit area demand-nya, dia bikin rejection ke atas. Perlakuannya sama, tinggal tunggu swing low ya. Jadi ini kebanyakan saham tinggal tunggu swing low ya. Dia close di atas 220, kita bisa entry untuk buy di Sril ya. Untuk stop lossnya ya cukup di bawah level 200 itu ya. Jadi kita entry di sini, stop lossnya di 200, TP-nya bisa di level 256. Risk reward ratio-nya 1:1,8. Oke. Kenapa risk rewardnya kecil-kecil Bang? Karena ini kondisinya lagi bearish ya. Jadi kalau kita ambil yang mepet aja, 1:1,5 itu udah paling mepet ya teman-teman ya. Jadi seperti itu tradingnya. Kemudian berikutnya ada yang terakhir itu JPFA teman-teman. Nah, untuk JPFA sendiri ini kita tunggu aja ya sampai dia itu bisa close di 13.000 ya. Jadi kita tunggu aja. Kita tunggu di 13.000 ya. Jadi kalau misalnya kita spekulasi nggak apa-apa. Dia atas level 12.500 aja, kita langsung buy teman-teman ya. Kita buy untuk si
1:1-nya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita gambarin seperti ini ya, ini kita copy paste ke bawah. Nah ini akan tercluster dengan area demand kecil di bawah ini ya, di level 1230 sampai 1290. Itu kalau misalnya kalian mau beli JPFA di level tersebut saja ya. Ini memang dia sekarang ada rejection ke atas ya. Mungkin ini karena ada demand kecil di daerah sini ya, yang ada wicknya di sini. Jadi dia mantul ke atas. Jadi kalau misalnya Senin dia tergerus ya, yang mana nanti begitu open dia begitu open di bawah harga close kemarin ya, dan dia tidak bisa naik atau tembus di atas harga close kemarin, itu berbahaya. Maka dia akan menuju level 1230 sampai 1290. Jadi itu bisa menjadi level yang kalian harus perhatikan kalau misalnya kalian mau entry di JPFA seperti itu. Oke. Sekali lagi, ini gue bukannya nyuruh kalian untuk ikut trading atau membuka posisi seperti yang gue bilang ya. Gue cuma kasih tahu ke kalian, gue sharing apa yang pendapat gue tentang saham-saham yang kalian tanyakan. Kalau misalnya kalian bisa dapat informasi ya bagus. Kalau misalnya kalian bilang ini bullshit ya nggak apa-apa gitu loh. It's okay, itu pendapat kalian ya. Oke teman-teman, mungkin ini dulu yang bisa gue sharing. Semoga sekali lagi bisa bermanfaat buat kalian semua, terutama buat kalian yang bingung nih menghadapi kondisi bearish seperti ini gimana. Oke. Dan ya sekali lagi, kalau misalnya kalian mau ikutin apa yang gue bilang, saran-saran gue di sini, kalian sesuaikan dengan trading management kalian dan juga money management kalian supaya hasilnya bisa lebih optimal teman-teman. Oke. Mungkin segini dulu teman-teman, semoga bermanfaat. Sekali lagi sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke teman-teman, jadi itulah kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk tradingkan selama 1 minggu ke depan. Tadi gue udah jelasin juga saham-saham yang sudah kalian request ya. Jadi kalau misalnya kalian mau request, kalian bisa langsung aja komen di bawah. Oke. Dan ya buat kalian juga yang belum punya grup trading, gue mau ingetin sekali lagi, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya ada di description di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk join, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Ingat, gue gak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan gue di grup lain dan menawarkan investasi, harap hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipuan atau scam teman-teman ya. Kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian, dan kalian bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan info dari video ini. Kalian bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang saham atau apapun yang mau gue bahas ke depannya. Gue pasti baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian. Oke? Dan mungkin sampai sini dulu teman-teman videonya. Thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sekali lagi semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.